Namanya Dmitry Volkov. Petani biasa, umur 43 tahun, punya istri dan 2 anak. Suatu pagi di musim dingin tahun 2008, dia bangun dan sadar semua sapinya menghilang. Bukan dicuri, bukan dimakan serigala. Hilang begitu saja, tanpa jejak darah, tanpa bekas perjuangan. Seperti diambil oleh sesuatu. 2 hari kemudian, tetangganya menghilang. Seminggu kemudian, Dmitry sendiri yang menghilang. Tapi cerita ini bukan tentang Dmitry yang menghilang. Ini tentang apa yang terjadi setelah dia menghilang. Dan percayalah, kalian tidak siap untuk ini. Hello there, curious people. Bayangin kalian tinggal di desa terpencil Siberia. Dingin, terisolasi, jauh dari peradaban. Tiba-tiba tetangga kalian mulai hilang satu persatu. Polisi datang untuk menyelidiki. Mereka juga hilang. Terus kalian mulai dengar suara aneh dari hutan. Bukan suara serigala, bukan suara beruang, tapi erangan, tekikan, sesuatu yang tidak manusiawi. Seorang anak laki-laki umur 8 tahun mengatakan dia melihat seekor sapi dengan tentakel mengintai di tepi hutan. Ya, tentakel pada sapi. Pemerintah Rusia mulai panik. Mereka kirim agen khusus. Agen-agen itu juga hilang. Mereka kirim tim militer. Kalian tahu kondisi tim militer itu? Ya, hilang juga. Sepertinya siapapun yang masuk ke desa itu tidak pernah keluar lagi. Dan disinilah Yayasan SCP masuk ke permainan. Organisasi rahasia yang tugasnya menangani hal-hal yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Apa yang mereka temukan di desa itu akan mengubah segalanya. Tapi sebelum kita masuk ke bagian yang benar-benar mengerikan, kalian harus tahu dulu, apa itu SCP-610? Nama resminya SCP-610. Nama julukan The Flesh That Hates, atau daging yang membenci. Dan percayalah, nama itu bukan cuma dramatis, itu literal. Jadi, begini cara kerjanya, dan tolong siapkan mental kalian. Dimulai seperti alergi biasa, gatal-gatal, ruam kecil di kulit. Kalian mungkin mikir, cuma iritasi nih. 3 jam kemudian, ruam itu berubah jadi massa jaringan parut, di dada, di lengan, seperti daging tubuh di luar tubuh kalian. 5 jam kemudian, seluruh tubuh kalian tertutupi daging tebal dan kenyal. Kalian kehilangan semua fungsi vital. Kalian mati. Tapi disinilah ceritanya benar-benar gila. 3 menit setelah mati, kalian hidup lagi. Tapi bukan sebagai kalian, sebagai sesuatu yang lain. Daging yang menutupi tubuh kalian mulai bergerak, berkembang, bermutasi. Kepala kalian membengkak jadi ukuran tidak wajar. Anggota tubuh tambahan tumbuh dari punggung kalian. Dan dalam kasus yang paling mengerikan, tubuh kalian terbelah. Dan seluruh daging tumbuh dari luka terbuka itu. Sekarang, bayangin itu terjadi pada seluruh desa. Ratusan orang berubah jadi, ya, itu. Dan mereka semua punya satu tujuan, menginfeksi makhluk hidup lain yang ada di depan mereka. Dmitry Volkov, petani yang saya ceritakan tadi, dia sekarang jadi salah satu dari mereka. Mungkin dia yang punya tentakel, mungkin dia yang kepalanya membengkak, atau mungkin dia yang tubuhnya terbelah. Kita tidak akan pernah tahu. Yang kita tahu adalah, dia tidak sendirian di sana. Nah, sekarang muncul pertanyaan besar. Bagaimana Yayasan SCP tahu semua ini? Well, mereka punya cara yang cukup unik. Kenalan sama Herbie. Bukan orang, bukan robot humanoid. Herbie itu semacam rover kecil yang dipasangi kamera. Dikirim Yayasan SCP untuk merekam apa yang terjadi di desa itu. Karena jelas tidak ada yang mau ke sana secara langsung. Smart move, right? Herbie masuk ke area infeksi, atau yang mereka sebut situs A, dan mulai merekam. Dan footage yang direkam Herbie itu, man, ini adalah salah satu rekaman paling mengganggu yang pernah didokumentasikan Yayasan. Herbie lihat rumah-rumah yang terbakar, jalanan sepi, mayat-mayat berserakan, dan makhluk-makhluk itu berkeliaran. Beberapa masih punya bentuk manusia yang samar, beberapa sudah jadi sesuatu yang lain. Terus Herbie mengikuti salah satu makhluk itu masuk ke sebuah rumah yang masih utuh. Dan disinilah bagian yang bikin bulu kuduk berinding. Di dalam rumah itu, ada beberapa manusia terinfeksi duduk di sekitar meja makan. Ada satu makhluk tak dikenal di bawah meja, diam tak bergerak. Tiba-tiba, salah satu makhluk itu menyerang yang lain dengan ganas. Setelah itu, dia kembali ke meja.
dan mulai meletakkan piring-piring. Potongan dagingnya sendiri mulai menggeliat merobek tubuhnya dan menempel di setiap piring. Makhluk-makhluk lain mulai menyambar daging itu, menghancurkannya ke dalam mulut mereka, seperti makan malam keluarga. Mereka meniru kebiasaan makan. Makhluk-makhluk ini mengingat bagaimana rasanya jadi manusia. Tapi footage belum selesai. Herbie melanjutkan eksplorasi. Lihat tumpukan mayat tentara dan warga sipil. Lihat reruntuhan balai kota. Dan saat Herbie mendekati balai kota, seseorang mengambilnya dari tanah. Kamera Herbie menangkap wajah makhluk yang mengambil dia. Dan kalian tahu siapa itu? Seorang gadis kecil, sekitar 10 tahun. Wajahnya masih utuh, masih kelihatan manusia, tapi tubuhnya besar terdistorsi, penuh daging yang membengkak. Dan detik berikutnya, wajah gadis itu pecah. Seluruh daging keluar dari dalam, menarik Herbie ke dalam rahang yang menganga. Layar jadi hitam. 5 jam kemudian, kamera hidup lagi. Rekaman menunjukkan lensa yang tertutup lendir tak dikenal. Kemudian, mati selamanya. Herbie hilang di situs A dan tidak pernah ditemukan lagi. Tapi, cerita tidak berhenti di sini. Karena yayasan, mereka mencoba mengirim tim manusia ke sana. Dan apa yang mereka temukan jauh lebih mengerikan dari footage Herbie. Oke, jadi yayasan SCP akhirnya memutuskan untuk mengirim ekspedisi berawak, orang-orang sungguhan, dengan senjata, dengan kamera, dengan protokol keamanan maksimal. Beberapa dari mereka mati karena infeksi, beberapa hilang saat gempa bumi mengungkap sesuatu yang tidak seharusnya ada. Jaringan terowongan bawah tanah, dan terowongan itu bukan terowongan biasa. Di dalamnya ada struktur, organisasi, sesuatu yang menunjukkan bahwa makhluk-makhluk ini tidak cuma bergerak berdasarkan insting. Mereka merencanakan sesuatu. Rekaman dari ekspedisi menunjukkan gereja terbengkalai di bawah tanah, dipenuhi orang-orang terinfeksi, dan di sana ada tawanan, manusia yang belum terinfeksi, atau baru sebagian terinfeksi, ditahan, disimpan. Namun, untuk apa? Kita tidak tahu, tapi kalian bisa bayangkan sendiri. Dan momen terakhir dari rekaman ekspedisi itu menunjukkan sesuatu yang benar-benar mengubah segalanya. Beberapa operator dibunuh oleh manusia terinfeksi, yang menggunakan sabit pertanian. Ya, kalian dengar itu benar. Mereka bisa menggunakan alat. Mereka bisa menggunakan senjata. Ini bukan zombie mindless. Ini bukan infeksi biasa. Ini adalah sesuatu yang bisa belajar, bisa beradaptasi, bisa mengorganisasi dirinya sendiri, dan mungkin bisa merencanakan pelarian. Setelah ekspedisi itu, yayasan berhenti mengirim tim berawak, atau setidaknya mereka berhenti melaporkannya. Yang berarti ada dua hal. Mereka menyerah, atau mereka menemukan sesuatu yang terlalu berbahaya untuk didokumentasikan. Either way, itu bukan kabar baik. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Apakah SCP-610 masih ada? Apakah mereka masih di sana, di desa terpencil Siberia itu? Jawaban singkatnya, ya. Dan yayasan SCP tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu. SCP-610 dikategorikan sebagai entitas kelas Keter. Dalam bahasa sederhana, itu berarti kita tidak bisa mengendalikannya. Tidak seperti SCP lain yang bisa ditaruh di dalam kotak, dikunci, dan dipelajari. SCP-610 terlalu luas, terlalu berbahaya, dan terlalu pintar. Jadi apa yang akan dilakukan oleh yayasan? Mereka mengisolasi area tersebut dengan bantuan pemerintah Rusia. Semua lokasi infeksi ditutup rapat. Perimeter jaga 24 jam. Penjaga bersenjata ditempatkan di setiap sudut. Dan ada satu aturan mutlak. Makhluk hidup apapun yang menunjukkan gejala SCP-610 harus dilumpuhkan, dibunuh, dan dibakar dari jarak sejauh mungkin. Siapapun yang bersentuhan langsung dengan yang terinfeksi, dimusnahkan tanpa pengecualian. Kedengarannya brutal? Ya. Tapi itu satu-satunya cara untuk mencegah penyebaran. Tapi, ini yang bikin SCP-610 beda dari ancaman lain. Dia masih hidup, masih aktif, masih berkembang di suatu tempat di Siberia. Saat ini juga, ratusan mungkin ribuan makhluk terinfeksi masih ada di sana, berkeliaran, bermutasi, menunggu. Dan tidak ada yang tahu seberapa jauh mereka sudah bermutasi. Tidak ada yang tahu apakah mereka sudah menemukan cara untuk keluar. Karena yang paling menakutkan dari SCP-610 bukan caranya membunuh, bukan cara dia menginfeksi. Yang paling menakutkan adalah dia membenci. The flesh that hates, daging yang membenci. Dia membenci semua kehidupan,
manusia, hewan, tumbuhan, dia ingin mengubah semuanya menjadi daging yang sama. Daging yang menderita, daging yang marah. Dan kalau dia sampai keluar, cukup satu kelinci kecil yang terinfeksi. That's the cutest fucking thing I've ever seen in my entire life. Satu prajurit yang lengah, dan SCP-610 bisa mencapai masyarakat umum. Dari sana, tinggal menunggu waktu sebelum seluruh kota terinfeksi, kemudian seluruh negara, kemudian, kalian bisa bayangkan sendiri. Jadi, lain kali kalian merasa gatal-gatal tanpa sebab. Lain kali kalian melihat ruang maneh di kulit kalian. Mungkin itu cuma alergi biasa, atau mungkin bukan. Cerita SCP-610, The Flesh That Hurts, salah satu entitas paling mengerikan yang pernah didokumentasikan Yayasan SCP. Dan yang paling menakutkan, dia masih di luar sana. Kalau kalian suka konten tentang SCP dan cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi, karena masih banyak SCP lain yang ceritanya sama mengganggunya, atau bahkan lebih parah. Drop di kolom komentar, kalian mau SCP apa selanjutnya. Sampai jumpa and stay curious.